Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Raka Wisnu Erlangga, Norma Latifatunisa, Erlina Sari, Muhammad Fajar Sodik, dan Brian Elizer. Kami akan mempresentasikan materi mengenai jangkauan perluasan bansos melalui teknologi finansial. Pembahasan yang pertama mengenai definisi bansos dan teknologi finansial dan cara kerja bansos dan teknologi finansial. Merujuk pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Penyaluran bantuan sosial non-tunai dibagikan melalui perbankan, sementara penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang masih dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Bansos sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bansos reguler dan bansos non-reguler. Contoh dari bansos reguler adalah bansos program Kartu Harapan atau PKH, dan bantuan sembako atau BPNT, bantuan pangan non-tunai. Sementara itu untuk bantuan sosial non-reguler, yaitu bansos sembako khusus wilayah Jabodetabek, bantuan langsung tunai atau BLT, insentif prakerja, BLT dana desa, bantuan UMKM, dan sebagainya. Sementara itu, teknologi finansial atau TechFin merupakan suatu keadaan di mana teknologi dan finansial beradu, yang mana hal ini dapat berdampak pada perubahan model bisnis di bidang finansial. Kemunculan teknologi finansial dipandang sebagai salah satu solusi terkait sulitnya akses terhadap layanan finansial, khususnya di sektor perbankan. Perkembangan teknologi finansial di Indonesia sudah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya startup dan perusahaan di bidang teknologi seperti Kredivo, GoPay, OVO, Modalku, Link Aja, dan lain sebagainya. TechFin merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang dapat meminimalisir penggunaan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan teknologi finansial ini dapat mengubah mata uang menjadi digital agar menjadi lebih efisien. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kemudian perlu perluasan bansos melalui TechFin. Jadi perluasan bansos melalui TechFin ini bertujuan agar penyaluran dapat semakin efektif dan efisien, tepat sasaran, lebih transparan, menghapus masalah perantara, dan mencegah kerumunan. Hal ini sesuai dengan semangat penanggulangan COVID-19. Nah, penambahan jalur distribusi bansos melalui TechFin akan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa digitalisasi bansos bukan berarti menggantikan penyaluran bansos melalui bank, namun hal ini sebagai alternatif tambahan untuk saling melengkapi, sehingga dengan demikian proses penyaluran bansos pun akan lebih efektif dan lebih efisien. Selain masyarakat yang dijangkau akan lebih luas. Nah, saat ini pemerintah baru berkolaborasi dengan TechFin penyedia layanan pembayaran digital seperti Link Aja, OVO, GoPay dalam pembayaran insentif kartu prakerja. Menurut Presiden Direktur OVO, Karania Dharma Saputra, penyaluran jaminan perlindungan sosial program kartu prakerja melalui teknologi digital merupakan terobosan dalam sistem penyaluran bansos yang tidak melibatkan perantara. Nah, platform berbasis digital ini juga untuk mengatasi sejumlah masalah yang selama ini menghambat penyaluran bansos di masa pandemi. Selain itu, program kartu prakerja dari pemerintah juga turut mempercepat inklusi keuangan karena telah mendorong masyarakat mengadopsi layanan dompet digital. Jika kerjasama pemerintah dengan pelaku TechFin dalam penyaluran bansos terus ditingkatkan, akan mengakselerasi perwujudan masyarakat yang bertransaksi tanpa uang. Artinya, cashless society di Indonesia itu akan terwujud. Salah satu negara yang telah menerapkan kebijakan penyaluran melalui TechFin ini adalah negara Ekuador, yang mana
negara ini menerapkan kebijakan yang baik antar lembaga sosial dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada pada regulasi. Hasilnya, Ekuador mampu melonggarkan persyaratan terkait penyaluran bansos dan menjadikan beberapa instansi non-keuangan seperti apotek dan bahkan swalayan menjadi agen penarikan tunai untuk bansos terkait COVID-19. Tentu saja hal ini akan sangat bermanfaat, terlebih bagi Indonesia dengan jumlah masyarakat yang sangat tinggi begitu. Sehingga masyarakat yang luas itu akan terjangkau oleh keberadaan Techfin yang semakin mudah di era digital. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai contoh penerapan Techfin dalam penyaluran bansos di negara Ekuador, kiranya Perpres saat ini dapat dipertimbangkan dalam memperluas jangkauan selain pada perbankan juga pada Techfin. Center for Strategic and International Studies sekaligus Steering Committee Ipsos, Jose Rizal Damuri berpendapat bahwa dalam pengumpulan dan pengelolaan data bansos belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka pintu bagi Techfin sebagai alternatif tambahan dalam penyaluran bansos. Di tengah pandemi COVID-19, negara-negara di dunia mulai meningkatkan inklusi finansial dengan teknologi, termasuk dalamnya itu digitalisasi penyaluran bansos dan jaminan sosial, seperti meningkatkan kerjasama dengan bank dan juga dengan Techfin. Selanjutnya mengenai kebutuhan terhadap payung hukum, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam segala aspek kehidupan di wilayah Indonesia ini didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa segala sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Patokan pembuatan payung hukum yang dapat dibuat terkait pelaksanaan bantuan sosial melalui Techfin ini dapat disusun melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri. Hal ini dikarenakan bentuk peraturan tersebut merupakan instrumentasi pelaksanaan undang-undang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Meskipun telah tersedia Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai, penyaluran bantuan sosial melalui Techfin harus dibuat peraturan tersendiri karena dua alasan. Yang pertama, tidak diaturnya penyaluran bantuan sosial melalui Techfin dalam peraturan presiden maupun peraturan menteri tersebut. Misalnya, dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2017, alat distribusi yang digunakan menggunakan bank penyalur. Dalam hal ini yaitu bank umum milik negara yang akan disalurkan ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Alasan yang kedua, penyaluran bantuan sosial melalui Techfin memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya yaitu GoPay dan OVO dalam hal ini Techfin dimiliki oleh perusahaan swasta. Serta pengaturan mengenai pendaftarannya berbeda, mengenai cara pendaftaran pembukaan rekening di bank, serta apakah akan menggunakan akun individu atau akun kolektif, serta peraturan lainnya. Yang selanjutnya mengenai pihak-pihak yang akan melakukan pengawasan bantuan sosial melalui Techfin. Terdapat 3 pihak yang akan melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial melalui Techfin. Yang pertama yaitu Ombudsman. Dalam hal ini, Ombudsman memiliki kewenangan serta tugas untuk memastikan bahwa proses penerimaan dan penyaluran bantuan sosial tersebut taat prosedur. Serta Ombudsman dapat melakukan investigasi laporan atau pengaduan dari masyarakat apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraannya. Selain itu, Ombudsman bersama kepala daerah memiliki mandat untuk secara kontinu melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi penyaluran bantuan sosial. Pihak yang kedua yaitu kepala daerah atau pemerintahan provinsi. Pemerintahan provinsi
memiliki tugas untuk mengkoordinasi jajaran di bawahnya dalam penyelenggaraan bantuan sosial ini, terutama dalam hal pencegahan adanya tindak kecurangan, maladministrasi, ataupun tidak tepat sasaran yang sering kali terjadi. Pihak yang terakhir yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK memiliki tugas serta kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini penyelenggaraan bantuan sosial. Selanjutnya ada hambatan Bansos Tekvin. Dalam Bansos Tekvin ini ada dua hambatan yang telah kami telaah atau kami teliti. Itu adalah yang pertama, operasional pendukung. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah dapat mensosialisasikan Bansos Tekvin ini kepada masyarakat luas. Yang pertama, operasional pendukung. Masalah ini adalah masalah proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan masyarakat terhadap melalui proses data cleansing serta pembukaan akun individu maupun kolektif. Lalu permasalahan registrasi seperti rekening yang akan digunakan dalam masalah untuk bantuan sosial non-tunai nanti, dan juga beberapa gangguan seperti gangguan sinyal dan juga kartu ganda. Lalu yang kedua adalah bagaimana pemerintah dapat mensosialisasikan Bansos Tekvin ini kepada masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, tingkat edukasi yang rendah dalam masyarakat, serta Tekvin ini adalah merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat, sehingga masyarakat masih belum tahu tentang adanya Bansos Tekvin ini. Baik, untuk itu solusi dan kesimpulan yang dapat kelompok 3 dapatkan adalah yaitu bagaimana pemerintah dapat terus-menerus untuk mensosialisasikan Bansos Tekvin ini, serta untuk menyempurnakan dari proses pendukung maupun operasional yang ada. Lalu untuk itu pemerintah diharapkan untuk bisa memantapkan lagi masalah-masalah seperti data cleansing ataupun akun-akun yang akan dibuka nanti, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kendala. Baik, itu untuk dari kelompok 3. Saya, Brady Lezer, mewakili kelompok 3, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.